سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ساعة في ليلة القدر قدر ما يحلب الراعي شاة أحب إلى الله من صيام الدهر كله إلى آخر الحديث أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا آمين وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menyatukan kita, tentunya memiliki satu maksud, yakni bagaimana agar ada islahat atau perbaikan-perbaikan dalam diri dan kehidupan kita, wabil khusus yang berkaitan dengan masalah imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Terlebih lagi kita masih berada di hampir pertengahan bulan Ramadan yang akan memasuki akhir daripada bulan Ramadan. Semoga setiap niat-niat baik kita kiranya menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki malam 17 Ramadan. Artinya saat itu di mana Al-Quran diturunkan 14 abad yang silam. Namun yang akan kita kaji pada hari ini adalah kaitan dengan masalah keutamaan malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang secara umum diisyaratkan oleh banyak hadits Nabi SAW. Adanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga riwayat yang mengatakan hari 7 terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Untuk itu kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan surah Al-Qadar bagaimana tadi telah dibacakan dan kita sempurnakan dengan arti harfiahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya adalah Al-Quran, pada malam Qadar. Malam Qadar itu artinya adalah malam yang penuh dengan kemuliaan.
baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tentunya timbul pertanyaan ataupun kepenasaran dalam pikiran kita, kenapa kok disebut Lailatul Qadar atau malam Qadar? Wa innama sumiyat Lailatul Qadri qadaran lianna fiha taqdirul umur wal ahkam wal arzaq wal ajal wa ma yakunu fi tilka sanah ila mithli hadhihi al-lailah min as-sanah al-muqbalah yaqdirullahu ta'ala dhalika fi biladihi wa ibadihi. Alasan kenapa disebut dengan istilah Lailatul Qadar dalam kitab Durratun Nasihin yang kita jadikan sebagai marji ataupun referensi kajian kita pada pagi hari ini adalah karena pada saat itu terjadi ketetapan berbagai urusan kaitan yang berhubungan dengan hukum-hukum, kemudian rizki-rizki, ajal-ajal, dan hal-hal yang akan terjadi pada tahun itu sampai malam yang sama pada tahun mendatang. Jadi berlakunya ketetapan Allah pada malam itu, maksudnya malam Qadar, berlakunya hingga 1 tahun ke depan di malam yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan berbagai ketetapan pada negara-negara maupun hamba-hamba. Wa ma'na hadza anna Allah ta'ala, jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan hal itu kepada para malaikat dan memerintahkan kepada mereka hal-hal yang merupakan tugas-tugas mereka. Maksudnya tugas para malaikat, dengan cara menuliskan terhadap mereka apa-apa yang ditakdirkan terhadap mereka pada tahun tersebut. Juga menunjukkan kepada mereka apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud bukan karena Allah ta'ala menjadikannya pada malam hari itu. Jadi ketetapan-ketetapan itu bukan ketika malam Lailatul Qadar dijadikannya, diadakannya. Sebab Allah ta'ala telah menetapkan berbagai macam takdir ataupun ketentuan-ketentuan sejak sebelum menciptakan semesta langit dan bumi pada masa azali. Jadi sebelum adanya malam Qadar, segala macam bentuk ketetapan dan ketentuan yang Allah akan berlakukan itu sudah ada, ibu-ibu. Dari zaman bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, apalagi kita manusia sebagai pelakunya. Ya. Terus kaitan dengan malam Qadar apa? Itu hanya penetapan pemberlakuan. Jadi insya Allah 10 hari terakhir Ramadan pada tahun ini akan ada malam Qadar. Maka itu berlaku ketetapan-ketetapan Allah untuk kita semua selama 1 tahun hingga Ramadan tahun depan. Jadi itu diantara fungsi daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Husain bin Al-Fadl itu pernah ditanya, bukankah Allah telah menetapkan berbagai takdir sebelum menciptakan semesta langit dan bumi? Nah ini kalau kita yang sering ngaji, dari awal penjelasan itu pasti akan bertanya-tanya. Sebagaimana ada seseorang bertanya kepada Al-Husain bin Al-Fadl,
ia menjawab, betul, benar. Kemudian si penanya nanya lagi, lalu apa pengertian Lailatul Qadar? Maka Al-Husain menjawab, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan takdir-takdir yang telah ditetapkan pada waktu-waktunya, dan memberlakukan takdir-takdir tersebut awal berlakunya itu pada malam Qadar. Ya, demikian termaktub dalam tafsir Al-Dubar. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Husain bin Al-Fadl ini aku cocok dengan apa yang barusan dijelaskan. Kemudian ada alasan lain kenapa kok disebut Lailatul Qadar. Karena pada malam itu ditakdirkan berbagai urusan dan hukum-hukum seluruhnya, sejak dari tahun itu hingga tahun berikutnya. Kemudian diserahkanlah daftar tatanan yang bersifat rahmat maupun adab kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril ini punya tugas bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, juga diberikan atau diserahkan catatan tatanan yang bersifat rahmat maupun adab yang berlaku untuk manusia sampai 1 tahun. Dan itu mulainya kapan ibu-ibu? Pas malam Lailatul Qadar. Maka kita harus hati-hati ini. Disebutkan dalam berbagai macam keterangan, bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kekhususan hubungan dengan Allah, maka dia bisa sadar kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, yang harus waspada, mohon maaf, yang kayak kita-kita ini, yang boleh jadi kita nggak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah keterangan disebutkan, ketika malam hari tiba, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang menjadikan malam sebagai anugerah yang penuh dengan barokah. Siapa golongan yang pertama itu? Yakni orang-orang yang setelah sholat Isya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga terbit fajar, mengisi 1 malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang yang menganggap bahwa malam itu adalah malam yang penuh dengan musibah. Siapa orang-orang tersebut? Yakni orang-orang yang setelah sholat Isya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ketiga, golongan orang yang tidak menganggap itu anugerah dan barokah, juga tidak menganggap itu adalah malam penuh musibah. Siapa golongan orang yang ketiga ini? Yang setelah sholat Isya tidur. Maka jika terjadi malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, setidaknya kita minta 2 saja kepada Allah Ta'ala. Yang paling afdal kita minta agar pada malam hari itu, terlepas kita tahu ataupun tidak tahu, hendaknya Allah Ta'ala menggerakkan jasmani rohani kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, kalaupun tidak, ini paling jatuh nih ibu-ibu, demi agar kita semua tidak jatuh ke golongan yang ketiga, yang menjadikan setelah sholat Isya pada malam hari penuh dengan maksiat. Apa yang kedua? Paling jatuh kita minta setelah sholat Isya tidur, karena sebelumnya udah capek tarawih. Ya, kalaupun seandainya tidak dapat apa-apa, itu lebih baik daripada kita buat dosa. Ini hitung-hitungan matematika kita ya. Tapi sebagai hamba Allah yang mukmin, yang mukminah, tentulah kita minta yang paling terafdal. Kemudian
Kemudian ketetapan yang bersifat tumbuh-tumbuhan dan rizki itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Mikail. Kemudian ketetapan yang bersifat yang berhubungan untuk hujan dan angin itu Allah serahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian ketetapan yang berhubungan dengan pencabutan ruh dan penutupan ajal itu diserahkan kepada malaikat Israil alaihissalam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, termaktub dalam surah Ad-Dukhan. Kemudian ibu-ibu jamaah rahimakumullah, malam Lailatul Qadar apabila diartikan dalam pengertian sempit, ada yang mengatakan bahwa qadar itu bukan hanya mulia, agung, tapi juga sempit. Ya. Jadi makna qadar, arti daripada qadar selain daripada agung mulia adalah sempit. Nah, sempit di sini bagaimana maksudnya? Ada ayat berikutnya tadi di tengah-tengah surah Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan. Maka dikatakan sempit di sini karena saking banyaknya jumlah para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ini termaktub dalam kitab Mishkatul Anwar. Jadi ada juga yang mengartikan Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Nah, sempit di sini maksudnya adalah karena saking banyaknya para malaikat Allah Ta'ala yang turun pada malam Qadar, sehingga membuat dunia ini, kalau bagi yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala penglihatannya dikasyafkan, maka pastilah saling berdesakan itu para malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Kemudian timbul juga pertanyaan, apa yang menyebabkan turunnya para malaikat ke bumi pada malam Lailatul Qadar? Walaupun tadi sejenak kita sudah sampaikan, namun ada penjelasan yang lain. Dikarenakan dulu tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah atas keinginan Allah tersebut. Maka para malaikat-malaikat, bahasa saya di garis bawahi, bahasa saya itu interupsi, protes kepada Allah. Apa kata malaikat tadi? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau ya Allah dan mensucikan Engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Secara zahir, kita manusia dalam bahasa Arab disebutnya insan. Artinya
kalau diambil dari asli katanya nasiyayansa, makhluk ciptaan Allah yang suka lupa. Maka kalau orang suka banyak lupanya berarti banyak salahnya, betul? Nyari dompet di mana lupa. Saking lupanya jadi histeris, stres. Akhirnya nggak sedikit di antara kita yang suka nyalahin orang lain. Kalau dia seorang ibu, yang disalahin anaknya. Kalau dia suami, nyalahin istri dan anak-anaknya. Itulah konsekuensi daripada sifat lupa. Maka manusia itu tersifati sifat lupa. Untuk itulah diinterupsi oleh para malaikat, diprotes oleh para malaikat. Tapi protesnya malaikat ini bukan menjadi kesimpulan bahwa malaikat itu lebih tahu daripada Allah. Untuk itulah Allah tegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Secara arti harfiah daripada insan, betul, malaikat itu betul. Tapi apa yang dilakukan oleh insan tersebut, oleh manusia, ini malaikat nggak tahu. Kenapa? Fil mustaqbal. Kejadiannya belum terjadi dan akan terjadi di akan datang. Maka yang mengetahui kejadian yang akan datang itu hanya Allah. Untuk itulah Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Terbuktilah bahwa kenyataannya berlawanan antara apa yang para malaikat itu katakan dengan keadaan orang-orang yang beriman. Maka turunlah para malaikat, juga malaikat Jibril, untuk mengucapkan salam, ya, keselamatan bagi kalian, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, dan menyatakan penyesalan atas apa yang mereka pernah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga turunnya malaikat-malaikat tadi ketika malam Lailatul Qadar, yakni pertama untuk mengungkapkan penyesalan atas protes mereka dulu kepada Allah dan ketidaktahuan mereka. Yang kedua, untuk mengucapkan salam kepada manusia, selamat-selamat. Kalau bahasa kita ya, kalau orang udah sukses itu kan ucapan apa? Selamat, 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 selamat. Begitu. Ya, bahasa Qur'annya salamun alaikum. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kalian. Itu diucapkan oleh siapa? Malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mereka pun memohonkan ampun dan berdoa kepada Allah untuk manusia yang beramal soleh tatkala malam Lailatul Qadar. Ini termaktub dalam Sahih Bukhari. Maka Ibu Bijamah rahimakumullah, kelanjutannya adalah kita ingin juga tahu apa yang menjadi penyebab malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setidaknya dalam kitab ini ada dua versi yang menjadi penyebab adanya, turunnya, datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah keterangan yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat Nabi, yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam di hadapan Nabi SAW pernah mengisahkan tentang seorang hamba Allah di zaman Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sekarang ini diselewengkan dalam banyak film-film, ya, bukan lagi Sam'un al-Ghazi, Samson and Delilah. Pernah nonton ya ibu-ibu ya? Panjang betul tuh pokoknya. Ketahuan berarti suka nonton. Ya, biar jangan salah kaprah, biar jangan salah alamat kita dalam menyikapi tontonan yang khawatirnya jadi tuntunan. Ya, nah itu nggak baik. Tapi tuntunan pun jangan sampai hanya sekedar jadi tontonan.
kita harus jadi pelaku daripada kebaikan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti demikian, bahwa pernah malaikat Jibril itu datang ke hadapan Nabi dan mengisahkan tentang seorang hamba Allah yang hidup di zaman Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi. Ia telah berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? 80 tahun 4 bulan, ya betul. Jadi selama 1000 bulan itu perang terus itu. Siapa? Sam'un al-Ghazi. Ketika itu yang menjadi senjatanya adalah tulang yang berasal dari rahang unta. Ya, pernah lihat unta? Itu ada rahangnya, ada gigi-giginya ini. Nah, jadi itu seperti huruf L gitu. Ya. Nah, itu senjata daripada Sam'un al-Ghazi. Dan dia tidak memiliki senjata lain. Cuman senjatanya ini antik. Bahasa umumnya, bahasa agamanya itu barokah itu senjata. Kenapa? Setiap kali ia memukul orang-orang kafir dengan senjatanya tersebut, itu bukan 1-2 orang yang langsung mati, bisa puluhan orang mati. Nah, kemudian barokahnya lagi senjata Sam'un al-Ghazi tersebut, ibu-ibu jamaah rahimahumullah, kalau dia merasa haus, maka dari celah-celah gigi-gigi rahang senjatanya yang dia jadikan untuk senjata itu, dari sela-sela gigi rahang unta itu yang dijadikan senjatanya itu bisa keluar air segar. Jadi punya pabrik aqua sendiri. Begitu itu. Masya Allah. Ya kalau kita kembalikan kepada Allah, apa yang nggak mungkin? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya sekarang kan kita udah dijadikan wirid juga. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an nggak jadi-jadi juga ya. Nah, itulah bedanya kita sama Sam'un al-Ghazi. Kemudian kalau ia merasa lapar, maka dari tempat yang sama di mana air tadi keluar dari sela-sela gigi geraham rahang unta yang dijadikan senjata itu tumbuh daging, ibu-ibu jamaah imam. Dan dia makan. Jadi punya restoran sendiri dia. Pertama punya pabrik aqua sendiri, yang kedua punya restoran sendiri. Jadi sepertinya Sam'un al-Ghazi ini satu-satunya suami yang nggak pernah ngeribetin istrinya. Kita udah bisa pahami berarti nggak pernah masak tuh istrinya. Ibu-ibu kalau punya suami kayak gini pasti ngefan ya. Saya siap jadi istrinya, saya siap jadi istrinya. Bukan karena setia, karena alhamdulillah bebas tugas dari masak dan lain sebagainya. Kemudian ia selalu seperti itu selama 1000 bulan tersebut. Perang terus, berhenti itu malam. Dari pagi sampai menjelang maghrib itu perang terus. Kalau lapar seperti itu, kalau haus seperti itu, maka orang-orang kafir udah nggak mampu lagi menghadapi Sam'un al-Ghazi. Kemudian pentolan-pentolan orang-orang kafir itu buat strategi. Bagaimana ini celahnya agar Sam'un al-Ghazi itu bila perlu mati dibinasakan. Hampir mereka putus asa, tidak ada celah peluang sedikit pun untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Akan tetapi suatu ketika mereka melirik istri Sam'un al-Ghazi. Ini kayaknya kisah ulang naasnya Nabi Adam alaihissalam yang sumbernya adalah Sayyidah Hawa radhiyallahu anha. Lagi dan lagi Sam'un al-Ghazi pun mengalami hal yang sama. Tapi ibu-ibu jangan kecil hati, wah saya wanita, saya biang kerok. Enggak. Maka untuk itulah fitrahnya seorang wanita itu harus ditemani seorang laki-laki. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki yang dalam keadaan bengkok. Maka harus ada yang ngelurusin pelan-pelan. Siapa itu? Itulah kaum lelaki, kaum Adam. Tapi kasus ketika itu berbeda.
seharusnya Sayyidah Hawa ikuti Nabi Adam, malah Nabi Adam yang mengikuti Sayyidah Hawa. Maka terjadi musibah, fitnah dan bencana. Maka hari ini mohon maaf apabila ada bapak-bapak yang mendengarkan nasihat ini, jangan pernah mengikuti istri kita, tapi istrilah yang harus mengikuti kita, karena kita sebagai imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi tentu suami yang bagaimana dulu? Suami yang menjalani kehidupannya dengan tatanan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semua keinginannya, apalagi itu keinginan-keinginan yang tidak baik. Kemudian singkat cerita, orang-orang kafir ini, pentolan-pentolannya mendekati istri Sam'un al-Ghazi. Kemudian mereka merayu. Kata salah seorang di antara penguasa kafir ketika itu kepada istri Sam'un al-Ghazi, kami akan berikan engkau apa saja, bahkan harta dalam jumlah yang tak terhingga, jika engkau bisa membunuh suami. Maka kata istri Sam'un al-Ghazi, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Sepengetahuanku, suamiku itu strong, kuat sekali. Maka film Samson and Delilah itu kuat nggak Samson? Nah, kalau versi Indonesianya diperankan sama Benyamin itu almarhum. Ibu-ibu masih ingat nggak apa yang menjadi petakanya ketika itu? Hah? Bulu kelek. Ya betul nggak? Bulu kelek. Nah kita sesuaikan, betul nggak bulu keleknya sama Al-Ghazi yang jadi petaka dia? Udah filmnya nggak benar ya Bu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata sang pentolan kafir tadi, kami punya cara untuk bisa melumpuhkan suamimu. Bagaimana caranya? Penasaran juga istrinya ini. Kenapa? Dihadapkan dengan harta benda yang tak terhingga. Maka ini nasihat buat kaum wanita, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Jangan sampai kita tenggelam dan menggadaikan apapun yang kita miliki hanya demi harta benda duniawiya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana caranya kata istri Sam'un? Oh gampang. Kami akan beri engkau seutas tali yang sangat kuat, yang berdasarkan perhitungan kami belum ada satu manusia pun yang mampu untuk bisa selamat dari ikatan tali tersebut. Terus bagaimana caranya? Oh gampang kata mereka. Nanti kalau suamimu tidur, ikat pakai tali itu. Maka mulai action itu ibu-ibu jamaah rahimahumullah, istrinya. Pas suaminya lagi tidur, dia ikat. Nah, jangan samanya kayak kita ya. Pas suami tidur kita ke mall, jangan. Nanti pulang-pulang marah dia. Apalagi uang ambil dari dompet dia, bahaya nih. Ya. Nah, maka dia ikat itu suami. Tapi si istrinya ini licik. Ya, tatkala Sam'un al-Ghazi bangun dari tidurnya, maka bergerak itu. Sam'un al-Ghazi berusaha untuk melepaskan ikatan. Apa ini? Siapa yang mengikat? Maka istrinya itu sudah diajari oleh orang kafir. Walaupun memang pelaku, tapi biar pura-pura. Oh, kata istrinya, aku wahai suamiku yang mengikatmu. Kenapa Pak engkau memberitahu ini kepadaku? Oh, aku hanya ingin tahu seberapa kuatkah engkau. Masya Allah. Ini jangan lagi sama kayak ibu ya. Tapi zaman dulu ini bukan zaman sekarang. Ibu-ibu kan begitu. Ya. Pak, Mama, pamit dulu ya. Mau ke pasar. Oh iya Mak. Cium tangan. Bagus nggak? Bagus. Tadi ngakunya kemana? Pasar. Di sebelah pasar ada mau nyampe juga. Ya. Ke pasarnya hanya beli paling toge, lamuruk, mahmud. Ke mallnya ini, entah samol diborong kabeh tuh orang. Nah ini yang buat murka suami. Ya, ini Ustaz ini nyindir. Enggak, memang kejadiannya seperti itu. Oh katanya. Maka Sam'un al-Ghazi berkata, ketahuilah wahai istriku, tidak ada satupun di muka bumi ini tali yang dapat menghalangi gerakan. Maka sekali gerak aja, begitu, itu putus tali. Maka akhirnya si istrinya ini datang ke orang-orang kafir lagi yang merayu.
Gagal maning ini, gagal maning. Tapi orang-orang kafir itu gak kehabisan akal. Akhirnya dari tali mereka membuat seutas rantai dari besi yang sangat kuat, ya, yang belum pernah ada mampu manusia atau makhluk apapun yang memutuskan rantai dari besi tersebut. Kemudian dalam kondisi yang sama, tatkala sang al-Ghazi lagi tidur, nyenyak-nyenyaknya, itu diikat sama istrinya, Bu, pakai rantai. Nah, ini ibu-ibu karena mungkin takut ketahuan lagi ke pasar sambil ke mall, ya kan, tapi tetap pergi juga. Cuma pakai trik yang kedua, ya, motor suami kita pakai, ya, misalnya nyetir mobil suami kita pakai, sambil pintu dikunci dari luar, kan gitu, ya, agak mirip tuh. Akhirnya singkat cerita, terbangunlah dari tidur itu sang al-Ghazi. Begitu bangun kaget, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama oleh istrinya. Maka akhirnya kata sang, wahai istriku, salah adalah salah. Seorang dari wali-walinya Allah Ta'ala tidak akan pernah dikalahkan oleh benda apapun, oleh sarana apapun yang bersifat duniawi. Aku yang bisa dikalahkan oleh rambutku ini. Jadi bukan bulu kelek nih. Jadi memang saya tahu dulu tadi, tahun-tahun berapa itu? 80-an ya, hampir ke 90-an ya, 90-an. Ya, ada satu versi filmnya kelemahannya di bulu kelek, satu lagi di rambutnya. Ternyata yang mendekati betul itu yang di rambutnya, bukan bulu kelek. Jadi ibu-ibu jangan ragu, kalau suaminya masih punya bulu kelek, tiap hari Jumat suruh di bukan dikerok, sunnahnya dicabut. Bulu kelek itu sunnahnya dicabut. Perih, sakit. Itu karena belum diamalkan. Coba nanti kalau udah suami ibu-ibu ngamalin, itu pasti manggil ibu-ibu lagi. Mah, tolong mah cabutin bulu-bulu kelek papa. Nah, di balik sunnah itu ada kejayaan. Kalau nggak percaya tanya tuh ustadz-ustadz, ajengan-ajengan, kiai-kiai yang ngamalkan sunnah ini, yang tiap hari Jumat tuh suka nyambutin bulu kelek. Kalau sendiri susah, maka manggil istrinya, minta tolong cabutin bulu kelek. Ya, coba kalau nggak percaya. Suami kita, ya, karena belum apa-apa udah komentar dengan sunnah Nabi dan pengennya praktis, udahlah, papa mama nggak menyusahin mama, pakai cukur rambut rotan. Dapat pahalanya, pahala sunnah itu dapat. Cuman yang umum, yang khusus nggak dapat. Yang khusus dapat, dan tambah kemesraan itu istri suami itu, walaupun agak-agak bau dikit, ya. Nah, maka ternyata bocorlah rahasia kekuatan Sam'un al-Ghazi. Kemudian ketika Sam'un tertidur, istrinya itu cepat-cepat lari ke orang-orang kafir, lantas mengatakan bahwa kelemahannya itu ada pada rambut. Dan rambut daripada Sam'un al-Ghazi itu panjang sekali karena nggak pernah dipotong. Satu gunting pun nggak ada yang mampu untuk memotong. Akhirnya dikepang, dipintal-pintal begitu. Nah, yang satu terurai sebelah kanan, yang satu terurai sebelah kiri. Ya, sebuah riwayat mengatakan itu sampai kaki terjurai panjang. Jadi dikepang apa gimana gitu Allah. Maka diuraikanlah itu oleh istri Sam al-Ghazi ketika dia tidur, dan dijadikan rambutnya itu yang sebelah kanan untuk ngikat tangan kanan dan kaki kanan, yang satu sebelah kiri ngikat tangan kiri dan kaki sebelah kiri. Tadi pakai tali nggak mempan, pakai rantai besi nggak mempan, pakai bubuk sorangan, pakai rambut sendiri. Maka begitu sudah terikat, lari cepat-cepat itu istrinya menuju orang-orang kafir. Dan ternyata itu orang-orang kafir sudah menanti-nanti kondisi demikian. Maka ditangkaplah, lantas dibawa ke tempat penyembelihan. Ya, ke tempat penyembelihan. Diikatlah di 2 tiang. Ya, itu Sam al-Ghazi. Sehingga nggak bisa bergerak apa-apa ketika itu dia. Maka ibu jamaah rahimahullah, mulailah para orang-orang kafir itu memotong kedua telinganya, mencongkel kedua matanya, bahkan menggunting, memotong kedua bibirnya sampai ke lidah-lidahnya. Kedua tangannya dipotong, kedua kakinya pun dipotong. Nauzubillah. Ya. Mereka seluruhnya orang-orang kafir tersebut berkumpul di tempat penyembelihan dan penyiksaan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
dengan kasih sayangnya menyampaikan wahyunya kepada Sam'un al-Ghazi. Allah Ta'ala berfirman, apa yang kau inginkan wahai Sam'un al-Ghazi dari? Maka karena Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang yang soleh, dia berkata, ya Allah, aku ingin agar engkau mengembalikan kekuatanku, sehingga kedua tiang yang dimana tangan kakiku diikat ini, ya, bisa aku runtuhkan, dan runtuhannya tersebut menimpa orang-orang kafir. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatannya kembali. Telinganya diberi lagi, matanya dikasih lagi, kedua kakinya, kedua tangannya. Jangan sampai kita orang beriman mengatakan, nggak mungkin itu mah dongeng. Ya, tadi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi yang masyhur. Maka qadarullah, ya, ada riwayat mengatakan sambil bertakbir itu sama Nabi, Allahu Akbar. Maka kedua tiang yang terbuat dari tembok tadi yang besar dan kokoh tadi runtuh menimpa orang-orang kafir yang ada di situ, sehingga matilah mereka semua. Setelah peristiwa itu, maka Sam'un al-Ghazi kalau malam itu beribadah terus kepada Allah, siang hari berpuasa sampai maghrib dan bertempur melawan orang-orang kafir sendirian. Ya, sampai kapan? Sampai 1000 bulan lagi, sampai 83 tahun 4 bulan lagi. Maka para sahabat yang mendengarkan itu nangis, terharu betapa sedihnya keadaan Sam'un al-Ghazi. Dan yang membuat sahabat nangis, yang lainnya alasannya adalah mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang pahala yang didapatkan oleh Sam'un? Jadi nangisnya sahabat itu bukan karena belum dapat THR, belum ngupat, belum ngueh, gitu ya. Bukan, akan tetapi membayangkan bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh Sam'un al-Ghazi, memerangi orang-orang kafir setiap hari selama 1000 bulan, Masya Allah. Kemudian sambil berpuasa setiap hari, bukan kita hanya Ramadan doang, itu pun kadang-kadang terhalang oleh haid, ya, terhalang oleh nifas dan lain sebagainya. Akan tetapi itu Sam'un al-Ghazi selama 83 tahun 4 bulan, selama 1000 bulan, dan malamnya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat sahabat menangis. Maka kata Nabi SAW sampai tersenyum, aku pun tak tahu berapa banyak pahala yang sudah didapatkan oleh Sam'un al-Ghazi. Maka berdasarkan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, yang pahalanya, ya, itu afdal atau khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, atau tatkala malam Lailatul Qadar datang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu lebih baik daripada ibadahnya Sam'un al-Ghazi. Ya, jadi paham ya? Masya Allah. Kemudian asbab nuzul yang kedua, sebab diturunkannya malam Lailatul Qadar yang kedua, ini terjadi tatkala Nabi sudah hendak akan meninggal dunia, wafat. Maka Nabi ini risau, sedih terhadap kita umat beliau, bukan terhadap diri dan keluarga beliau, tidak. Beliau udah nggak mikir itu. Ya, yang dipikirkan, yang dirisaukan oleh beliau adalah kita umat beliau, apalagi yang hidup tidak sezaman dengan beliau, tidak melihat beliau. Maka siapa lagi nanti yang akan menyampaikan wahyu, yang akan menyampaikan kata-kata selamat kepada umatku? Kalau selama ini kan wahyu itu turun kepada Nabi, disampaikan kepada umat, kan begitu? Nah, kalau aku sudah meninggal, nanti siapa yang akan melanjutkan ini? Maka turunlah ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang artinya pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril biidzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka, ya, untuk menetapkan semua urusan-urusan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Maka mendengarkan ayat ini, gembiralah Nabi, senanglah Nabi.
Untuk itulah diturunkan malam Lailatul Qadar kepada kita sebagai umatnya. Ya, alasannya apa? Tatkala terjadi malam Qadar, itu malaikat-malaikat turun, juga malaikat Jibril mengucapkan salam, selamat sejahtera atas kalian semua. Hai umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang setelah Isya tidur sampai fajar atau sampai sahur? Apakah dia yang beribadah semalam suntuk untuk mengisi kekosongan malam dengan ibadah? Apakah yang tahu itu malam Lailatul Qadar ataupun yang tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar? Masya Allah. Maka Ibu Bijam rahimahumullah, setelah kita mengetahui ini semua, tentu timbul pertanyaan lagi. Ada yang punya usia 40 tahun, 30 tahun, ada yang ABG juga nih yang hadir. Ada adik-adik santri akhwat, juga saya. Pernah belum kita merasakan? Karena malam Lailatul Qadar itu tiap tahun ada, Bu. Hati-hati kita. Malam Lailatul Qadar itu tiap tahun ada. Timingnya, waktunya kapan? 10 terakhir. Lebih spesifik lagi, 7 hari terakhir, 7 malam terakhir. Lebih spesifik lagi, 10 terakhir, 7 terakhir pada malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Maka berkata Imam Razi rahimahullah ta'ala, bahwa beliau sendiri ya, itu dalam seumur hidup beliau sadar bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar hanya 2 kali. Itu seorang imam, bukan imam sholat, Bu. Ya, imam itu standarisasinya setidaknya itu harus puluhan ribu hadis yang dihafal. Harus menjadi penghafal Quran, baru dikatakan sebagai imam. Beliau saja mengatakan bahwa dalam seumur hidup beliau hanya tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar sebanyak 2 kali. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau bahwa tatkala terjadi malam Lailatul Qadar, Allah memandang umat Nabi ini dengan penuh pandangan kasih sayang. Dan tidak terhalanglah mereka dari semua kebaikan-kebaikan malam Qadar, kecuali 4 katanya. 4 macam golongan manusia. Siapa mereka? Mudminul khamr, pecandu alkohol. Ini tidak dapat kebarokahan malam Lailatul Qadar. Terhalang dari salamnya para malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa'aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, yang masih berantem sama orang tua, agak cemedut, kolot ke orang deh. Nah, ini waktunya nih. Dekat Idul Fitri. Biasanya orang kalau dikasih THR nggak ada yang nolak tuh. Jadikan itu sebagai senjata dan momen yang baik untuk dapat kemaafan dari orang tua. Tapi mungkin orang tua kita kaget, kamu seumur umur gak pernah ngasih duit mama sama bapak, kok sekarang ngasih pan THR Pak, Ibu. Jadi nggak kelihatan gitu kalau kitanya itu banyak dosa. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahim. Dan yang keempat, al-musyahin. Musyahin itu artinya pendendam. Ya, miara ayam aja kita nggak usah miara dendam. Ya, kalau miara dendam itu menjadi penyebab terhalangnya kebarokahan malam Lailatul Qadar. Terhalangnya kita mendapatkan salam dari para malaikat dan juga malaikat Jibril alaihissalam. Maka rugi kita. Ya, rugi nggak, Bu? Rugi. Insyaallah. Lebih baik yang kita piara itu apa? Ayam. Kemudian wa dzakara fi haqa'iqil Hanafi, disebutkan dalam satu kitab yang namanya Haqa'iq al-Hanafi, inna hurufa Lailatul Qadar tis'atu ahrufin. Sesungguhnya huruf yang terdapat pada Lailatul Qadar itu jumlahnya 9 huruf. Ya, lam, ya, lam,
ta marbutoh, alif, lam, kha, dal, ra. Ada berapa jumlahnya? 9. Wa qad dzakara ta'ala lafdz lailatul qadar fi 3 mawadi. Dan dalam Al-Qur'an kata-kata Lailatul Qadar itu ada pada 3 tempat. Nah, ini adik-adik santri akhwat yang sudah hafal Quran atau mungkin yang beberapa Al-Quran dari juz-juznya sudah dihafal, nanti cari. Ya. Dalam kitab Haqaiq Al-Hanafi disebutkan penyebutan kata-kata Lailatul Qadri itu ada pada 3 tempat. Maka fatakunu sab'an wa isrin. Tadi Lailatul Qadar berapa huruf? 9. Terletak pada berapa tempat dalam Al-Quran? 3. 9 kali 3 berapa? 27. Maka dalam kitab tersebut disebutkan hampir bisa dipastikan wallahu a'lam, walaupun tidak ada satu keterangan pun yang memastikan. Karena hadirnya malam Qadar itu disirkan oleh Allah. Penyebabnya apa? Ada sahabat yang parea-area omong, para sehat sekurang. Ya. Maka pagi harinya Nabi ngumpulin sahabat. Sungguh sangat disayangkan kata Nabi bahwa yang tadinya Allah ingin menzohirkan malam Qadar kepada kalian dan kita semua, karena si fulan dan si fulan para sehat berantem, ya, bersengketa, silih pendapat, maka akhirnya menghambat, ya, dizohirkannya malam Lailatul Qadar sampai hari kiamat kubur ini. Ya, maka para sehat itu adalah perbuatan yang menangguhkan rahmat Allah. Punya anak adem-adem enak nggak bu? Enak. Tapi kalau begitu mereka berantem enak nggak ngelihat? Ngelihat aja nggak enak. Gimana kalau mereka ngelihat kita yang berantem sebagai orang tua, ya? Ternyata itu mampu menghalangi, menangguhkan rahmatnya Allah. Maka hati-hati. Satu musola, satu masjid, satu kampung, jabatan apapun, mohon maaf, yang kalau udah ribut aja, nggak bakalan turun rahmat Allah ke situ, nggak bakalan turun barokahnya Allah ke situ. Saya pernah bertemu dengan orang yang paling kaya di Singapura, kalau nggak salah tahun 2005. Waktu itu kita dari Thailand ke Malaysia ke Singapura. Kita pernah makan di situ bareng-bareng. Ya, beliau masuk Islam, alhamdulillah. Beliau katakan, Ustaz, saya sering setiap malam itu tengah-tengah malam keluar. Ya, kemudian menyaksikan langsung bagaimana kehidupan orang-orang yang miskin. Ya. Maka dalam hati saya beranggapan jangan-jangan lebih bahagia mereka ketimbang saya. Ya. Nah, ini ungkapan beliau yang boleh jadi itu benar adanya, ibu-ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak meletakkan kebahagiaan itu di dalam harta benda. Enggak juga Allah letakkan di dalam pangkat kedudukan, jabatan dan kekuasaan. Passwordnya apa? Taati perintah Allah, ikut contoh Rasulullah, jangan berantem, selesai. Maka rahmat, barokah, masya Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh marah, ya, hati-hati. Bukan berarti nggak boleh marah. Cuman marahnya itu marah yang sehat, yang sifatnya untuk mendidik. Maka akhirnya ditangguhkan, ya, zohirnya turun malam Lailatul Qadar kepada sahabat Nabi khususnya ketika itu, dan umumnya kepada kita semua. Akan tetapi di sini disebutkan dalam kitab Haqaiq Al-Hanafi, kuat dugaan setiap tahunnya itu insya Allah Ta'ala pada malam 27 Ramadan. Walau tidak tertutup kemungkinan pada malam-malam yang lain. Kalau Imam Ghazali beda lagi. Turunnya malam Lailatul Qadar itu bergantung kapan awal Ramadan. Ya. Sehingga boleh jadi di malam ke-27, boleh jadi di malam ke-29, boleh jadi ke malam 25, boleh jadi malam 23, boleh jadi malam 21. Kalau al-a'immah, imam-imam yang lainnya melihatnya bukan dari awal Ramadan. Kapan 10 akhir ganjil yang pertamanya kapan? Nah, barulah bisa ditelusuri. Itu ijtihad mereka-mereka yang lain. Kita yang nggak tahu apa-apa dan yang nggak bisa apa-apa ini hanya punya satu tugas saja. Latihanlah dari mulai bulan Rajab, Sya'ban
sehingga Ramadan itu biasa kita beramal. Dan khususkan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam genap ataupun di malam ganjilnya, pastikan setidaknya kita nggak lagi buat maksiat. Kemudian apa tanda orang dapat malam Dzulqa'dah? Yang paling umum, tahun itu dia lebih baik daripada tahun kemarin. Baik masalah imaniyah, keyakinannya, baik masalah ubudiyah, ibadahnya, baik dalam masalah muamalah itu kaitan dengan profesi, petani, pedagang dan lain sebagainya. Baik dalam masalah muasyarah, abdu minan nasnya dengan manusia. Apakah temannya yang sekarang ini adalah teman-teman yang soleh, apakah teman-teman yang kafir? Ini erat kaitannya. Tahun ini kita dapat malam qadar apa enggak? Dan yang kelima, masalah akhlak. Dia semakin baik enggak orang? Itu tanda umum seseorang dapat malam qadar apakah enggak. Apakah dia tahu ataupun tidak? Wallahu a'lam. Kemudian tentu kita bertanya juga, amalan apa yang harus kita amalkan dari mulai malam ganjil atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kan begitu. Setidaknya ada 2 amal dalam kitab Durratun Nasin yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, sabda Nabi SAW, man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yaqlubu ra'ishatan. Barang siapa orang yang bangun kemudian ibadah, bukan hanya bangun doang, ibadah sesaat saja pada malam qadar. Boleh jadi dia nggak tahu itu malam qadar. Dia bangun ibadah sesaat saja. Sesaat itu seberapa lama? Kata Nabi, qadra ma yaqlubu ra'ishatan. Seumpama ada seseorang yang lagi merah susu. Ya, merah susu itu bisa sampai kebutuhan dia, bisa sampai segelas ya. Atau mungkin hanya nyoba cerot bisa. Ya, atau mungkin 1 ember bisa. Itu maksudnya diidentikan dengan setiap kita itu mampu lamanya ibadah ketika bangun itu sampai kapan. Ada yang kalau ngisi dengan tahajud 2 rakaat mahmud, ada yang 4 rakaat dan lain-lain sebagainya. Ada yang mungkin dengan zikir seberapa lama, seberapa banyak zikirnya. Ada yang mampu tilawah Quran seberapa juz, seberapa ayat, seberapa kaca misalkan, seberapa makro misalkan. Silakan itu. Kelanjutan hadisnya bagaimana? Itu adalah perbuatan yang sangat Allah cintai, min siyamid dahri kullih, daripada puasa setahun penuh. Ya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi dengan benar, la qira'atu ayatin minal Qur'an. Tadi ibadah pertama Bu ya, silakan ibadahnya apa saja, bahkan walaupun sedikit, secuil, enggak peduli Allah. Itu lebih Allah sukai daripada puasa setahun penuh. Ya. Dan Nabi bersumpah setelah itu, ada amal yang lebih simpel lagi kata Nabi. La qira'atul Qur'an Lailatul Qadar. Jika seseorang membaca Al-Qur'an atau la qira'atul Qur'an itu sungguh apabila, artinya Nabi bersumpah ini. Sungguh apabila ada seseorang di antara kita yang tatkala malam Qadar datang, dia baca hanya 1 ayat saja dari Al-Qur'an, Masya Allah, itu lebih Allah sukai daripada dia menghatamkan Al-Quran di malam-malam yang lain. 1 ayat, panjang nggak? Ayat yang terpendek apa? Yasin. Dah, selesai, tidur Bu. Betul apa? Karena kita ikutin hadis. Bangun sebentar. Ya, baca Toha. Udah, tidur lagi. Pas malam Qadar, itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada menghatamkan Quran. Quranun. Masya Allah. Kemudian amalan yang kedua dari Sayyidah Aisyah anha qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, beliau nanya, wahai Rasulullah, la wafaqtu lailatal qadar, kalau aku menemukan malam qadar, fama aqul, apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Tadi udah jelas penyawalannya ya. Nah, Sayyidah Aisyah pengen tahu lagi, nanya kepada Nabi, kalau aku dapat bertemu dengan malam qadar, aku harus ucapin apa ya Rasulullah? Qala quli, maka kata Nabi SAW, Aisyah, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sering oleh Muroki pas tarawih itu kan begitu Bu ya. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena jamaah ya, kalau sendiri anni. Apa artinya? Allahumma innaka afu, ya Allah
sangat suka, sangat cinta untuk memaafkan ya Allah. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ya, ada riwayat yang lain lagi tambahannya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, itulah amalan yang setidaknya paling ringkas yang bisa kita amalkan guna menyongsong malam Lailatul Qadar. Tentunya ada pengalaman kami secara pribadi saya. Dulu memang kalau di pesantren itu kita pulangnya biasanya hari ke-29 untuk jaga-jaga akan tibanya Lailatul Qadar. Karena santri itu kalau udah pulang ke rumah udah kayak sapi kuda lepas dari kandangnya. Tapi itu kalau sapi sama kuda. Santri bukan sapi sama kuda. Makanya santri jangan mau jadi sapi dan kuda. Ya, karena sapi nggak sholat, kuda nggak sholat, sapi nggak puasa, kuda pun nggak puasa. Kita santri manusia, jangan mau terlibat dalam istilah itu. Santri pulang ke rumah itu bukan liburan, tapi apa? Belajar untuk dakwah. Medan dakwah kita siapa? Keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Singkatnya, program apapun yang kita dapatkan di pesantren, buatlah rumah kita itu rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Jadikan rumah kita itu seperti pesantren. Program hariannya apa? Sebagaimana program di pesantren. Maka kami biasanya tanggal 29 Ramadan baru pulang. Ya. Nah, dari tanggal 21 Ramadan malamnya itu kami santri-santri itu nggak diperbolehkan sholat di masjid. Semuanya keluar di lapang luas. Nah, nanti kiai kami, guru-guru kami, masyayikh kami berdasarkan gejolak-gejolak alam itu akan kasih tahu. Nah, ini tandanya nih, datangnya malam Qadar. Tapi itu berdasarkan hadis-hadis Nabi, juga ijtihad para alim ulama yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu perlu. Maka saya tantang ini santri ini, ikhwan akhwat yang siap pulangnya tanggal 29 Ramadan ngacungnya setengah dia. Setengah pengen di sini, setengah pengen pulang juga. Dia udah buat list tuh. Mama udah buat nastar belum? Mama udah buat kue lidah buaya belum? Ya, sekali-kali mumpung masih jadi santri. Kalau udah kayak ibu-ibu ini, masya Allah, ya. Ibu-ibu ini santri juga, cuman santri sepuh ya. Nah, itu udah susah. Karena terbagi-bagi kekuatannya, perhatiannya. Untuk dapur, untuk sumur, untuk kasur ya. Nah, makin mumpung masih jadi santri, ya, kuatkan, ya, fokuskan untuk belajar, fokuskan untuk ibadah, fokuskan untuk dakwah. Sehingga nanti kalau udah khatam, selesai pembelajaran dari sini, kita banyak bawa ilmu dan pengalaman yang baik. Dan itu untuk mengisi kehidupan kita di masa datang. Wallahu a'lam. Itu saja dapat disampaikan. Niat amal dan menyampaikan insyaallah. Rabbana